Orang-orang yang tidak mau punya anak dengan alasan-alasan tertentu, entah nggak mau repot, atau belum siap, atau takut nggak bisa bertanggung jawab, dan lain-lain. Setiap manusia ada naluri-naluri alamiah. Dikatakan alamiah itu memang bawaan dan normal. Naluri meneruskan keturunan. Idealnya manusia itu ingin meneruskan keturunan, pengen punya anak. Naluri berkembang biak. Ada juga naluri untuk bertahan hidup. Naluri bertahan hidup, naluri untuk survive, untuk makan, untuk tetap sehat, mencari comfort zone, mencari titik aman, berjuang nyari duit, berjuang mencapai sesuatu dalam hidup agar kondisi-kondisi aman dipertahankan. Ini naluri bertahan hidup. Ketika dalam bahaya, dalam ancaman, naluri ini terganggu, akan keluar potensi-potensi yang bisa membahayakan atau bisa yang positif. Ada naluri untuk dicintai, diterima, dihargai, disayangi. Dan beberapa naluri-naluri lainnya. Nah, saya mau bahas mengenai spesifik naluri untuk meneruskan keturunan. Adalah wajar dan alamiah bila setiap manusia pengen punya anak, pengen berkembang biak, pengen meneruskan keturunan. Itu wajar banget, alamiah. Namun gak bisa dipungkiri ada manusia tertentu dengan background, dengan alasan, dengan sejarah, dengan pertimbangan tertentu. Contoh, ada orang yang waktu dia kecil dia mengalami trauma, luka batin karena parenting yang toksik, orang tua yang sangat menyakiti. Dia tumbuh tidak bahagia. Dan dia punya ketakutan terpendam, khawatirnya kalau dia punya anak, dia akan begitu juga ke anaknya. Dia takut. Dia belum yakin bahwa dia sudah sembuh. Dia nggak yakin bahwa dia bisa membahagiakan anaknya. Sehingga ini lebih kepada takut nggak bisa membahagiakan, takut menyakiti anaknya. Takut menciptakan pola yang sama sebagaimana dia telah menjadi korban. Ada juga orang yang memang bagi dia value achievement, keberhasilan, pencapaian, kebebasan, nggak mau terikat apa-apa, pengen hidup yang tenang, tanpa kerepotan, nggak mau repot. Itu memang bisa membuat dia akhirnya tidak mau punya anak. Tapi apakah naluri untuk meneruskan keturunannya hilang? Naluri itu sebenarnya nggak hilang, hanya saja sedang tidak dominan, atau tanda petik mungkin ditekan, direpres ke dalam, tapi masih ada. Lumayan bisa diterima kalau misalkan Anda tidak mau punya anak karena takut nggak bisa amanah, takut nggak bisa bertanggung jawab, takut nggak bisa membahagiakan. Ya, sepertinya ini spiritual ya, cukup baik ya sepertinya. Mengapa saya katakan sepertinya? Ya, kita nggak bisa memutlakkan bahwa oh ini sangat bagus, oh itu sangat bagus, oh ini nggak baik, itu nggak baik, nggak bisa dimutlakkan, nggak ada yang mutlak. Secara teori, manusia punya naluri untuk meneruskan keturunan. Jadi kalau ada orang yang nggak mau punya anak, nah itu bisa jadi karena dia ada trauma, ada luka yang membuat dia merasa insecure. Untuk punya anak bagi dia itu titik yang nggak aman. Nggak aman bagi dia, atau dia memikirkan titik nggak aman buat si anak kelak. Karena dia nggak yakin dia punya peran orang tua yang baik. Karena mungkin dia nggak melihat contoh itu. Karena begini, kalau orang tua kita cukup menyayangi kita, sangat menyayangi kita, di alam bawah sadar kita terekam kisah-kisah hangat, kisah-kisah cinta orang tua kepada kita. Harusnya sih kita malah, tanda petik ya, sangat pengen punya anak. Kalau bisa punya anak banyak. Karena kita menikmati, merasakan itu. Kita ada role model, kita ada peran, ada sosok itu. Sehingga kita bisa memberi. Kita punya saldo, kita bisa memberi. Kita punya sosok itu, kita dapat sosok itu dari orang tua kita, dan kita bisa memerankan itu, kita bisa memberi. Karena sudah menerima, bisa memberi.
Kalau ada orang yang bilang, aku nggak mau repot, punya anak tuh repot banget. Ya kita berusaha menghargai lah ya. Mungkin dia tipe orang yang nggak mau repot. Tapi saya harus memberikan masukan. Hidup ini mana sih yang nggak bakal repot gitu loh. Pasti akan ada kerepotan dalam banyak hal. Kalaupun kita nggak punya anak, tetap akan repot dalam hal yang lain. Lagi pula jadi manusia jangan sampai nggak mau repot. Orang yang hidupnya santai-santai aja terus, itu cepat pikun. Kapan-kapan kalau kamu sempat jogging di Sabtu Minggu pagi, kalau ada kakek nenek gitu ya, ajak ngobrol deh. Mereka malah sibuk untuk mencari kegiatan supaya nggak cepat pikun. Mereka berusaha cari kerepotan-kerepotan yang memungkinkan. Jadi kalau kita masih muda, kita mau hindari repot, gimana ya mental kayak begitu? Kita nanti malah nggak bisa sukses karena ya nggak mau repot, serba nggak mau repot. Mungkin ada berkata, Mas ini kan kerepotan soal anak, beda dong. Kerepotan sama pekerjaan mungkin aja berkenan kalau repot di pekerjaan. Nah soalnya begini, kan muncul kata-kata nggak mau repot. Biasanya orang yang sudah muncul nggak mau repot, ya dia akan nggak mau repot juga dalam hal yang lain. Karena orang yang telaten, orang yang rajin, biasanya nggak mungkin keluar kata-kata, aku nggak mau repot, aku nggak mau repot. Nggak, karena orang kalau telaten atau rajin tuh totalitas gitu loh. Dia nggak akan pernah keluar omongan seperti itu. Tapi kita nggak menghakimi ya, setiap orang pasti ada alasan lain. Jangan-jangan yang bilang nggak mau repot itu, dia ada alasan lain di balik itu. Nah, harus bicara hati ke hati lah. Mengenai apakah lebih baik punya anak atau tidak punya anak, kalau menurut saya ya sudah. Kita nggak bisa membandingkan standar kebahagiaan kita sama standar kebahagiaan orang lain. Di saat yang sama ada banyak pasangan yang mendambakan punya anak. Mereka sangat menanti-nantikan punya momongan. Bahkan ketika melihat orang lain punya anak, lahiran, itu bagi mereka itu kayak, aduh kok aku belum punya ya. Nah sebaiknya kalau kita punya pemikiran yang sangat ekstrim, idealisme yang sangat ekstrim, sebaiknya kita keep untuk diri kita aja, nggak usah diekspos. Jangan sampai idealisme kita yang terlalu ekstrim itu nanti akan membuat beban bagi orang lain. Anak itu titipan Tuhan, bukan beban, dan juga bukan tanda petik investasi yang akan kita harapkan return-nya, pengembaliannya. Oh bahwa nanti kita membesarkan anak di masa tua, nanti anak yang ngurus kita. Itu bukan pandangan yang benar. Anak itu titipan. Kita besarkan dengan baik, bentuk secara positif, amanah terhadap anak. Jangan harap kembali. Jadi kalau kita membahas, oh punya anak tuh repot, atau punya anak tuh nanti akan, kalau udah besar dia akan ngurus kita. Ini kayak hitung-hitungan gitu loh kalau punya anak. Punya anak itu rugi atau punya anak itu untung. Bukan. Supaya hidup kita nggak kecewa, anak jangan dianggap beban, dan anak jangan dianggap berpotensi membawa keuntungan bagi kita di masa depan. Karena anak itu titipan, dititip kepada kita karena dipercayakan. Jadi untuk orang-orang yang memilih untuk tidak punya anak, oke, kami sangat menghormati, nggak salah. Cuman mungkin penyampaiannya jangan terlalu ekstrim kepada publik atau sosial media. Karena orang-orang yang berseberangan dengan pendapat kita pasti banyak gitu loh. Di dunia ini yin dan yang. Ada kiri, ada kanan, ada gelap, ada terang. Ada lembut, ada keras. Dalam setiap hal pasti ada pro. Dan di sisi lain ada kontranya. Sebaiknya menyampaikan misalkan, aku memilih untuk gak mau punya anak deh, kayaknya belum siap gitu loh. Nanti kalau udah siap deh oke gitu. Ini kan masih lumayan netral ya. Jadi kesimpulannya begini. Child free, nggak mau punya anak, yaitu kembali ke masing-masing. Kalau kamu memang takut punya anak, nggak mau punya anak ternyata karena trauma, karena ada luka, karena ada image soal parenting yang rusak di batin, karena takut menyakiti anak, karena takut nggak amanah. Nah itu mungkin ada luka di situ. Nggak ada role parenting yang cukup, nggak ada peran parenting yang hangat, sehingga Anda tidak bisa punya keberanian untuk memiliki anak dan mengambil tanggung jawab. Nah ini kan karena tanda petik luka.
Nah, ini perlu disembuhkan, perlu diterapi. Saya yakin setelah diterapi dan sembuh, naluri Anda untuk meneruskan keturunan itu akan menggeliat lagi. Karena selama ini naluri itu terbendung oleh luka yang sedemikian pekatnya. Makanya wahai orang-orang yang dalam waktu dekat ingin menikah, sebaiknya kalian tuh terapi dulu sampai tuntas. Detoks jiwa dulu, biar luka-luka batin masa lalunya sembuh. Supaya nanti ketika punya anak, Anda menjadi lembar baru yang bisa dinikmati oleh anakmu. Bukan lembar sejarah, bukan malah meneruskan luka ke anak. Anda nggak usah khawatir, takut menjadi orang tua yang nggak baik kepada anak. Selama dengan syarat, apabila sebelum menikah Anda sudah terapi dulu sampai lega, sampai plong, maka Anda akan menjadi orang tua yang sangat sehat secara mental. Parenting Anda akan sangat baik. Nggak ada amarah-amarah nggak jelas, nggak ada mood swing nggak jelas kepada anak. Sehingga anak nggak akan terluka, Anda akan lebih bijak, lebih sabar kepada anak. Karena memang sering terjadi, kita itu keselnya sama siapa di masa lalu, belum kelar, masih terpendam, nanti tumpahnya ke siapa? Keselnya sama siapa, tumpahnya ke siapa? Ada kesel-kesel terpendam kepada orang-orang di masa lalu, tumpahnya ke pasangan, tumpahnya ke anak. Nah ini kan bisa diterapi, bisa disembuhkan. Tapi kalau Anda merasa bahwa, enggak, aku nggak ada luka, orang tuaku hangat, baik, aku merasa disayangin banget, aku dicintai banget, sekarang murni aku lagi mau ngejar karir, mau fokus. Nanti ketika sudah mapan, barulah memikirkan untuk anak. Karena anak sekarang biayanya besar, SPP, biaya kesehatan, macam-macam. Nggak mutlak kamu menutup kemungkinan untuk tidak punya anak gitu loh. Berarti kan bukan karena luka, bukan. Karena belum siap, tunggu siap dulu ekonominya, mental, keadaannya, dan lain-lain. Karena punya anak memang harus di-planning. Baik demikian ya, semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Bagi kamu yang udah melek psikologi, yang merasa bahwa terapi psikologi itu penting, follow Instagram saya @deddy_susanto_pj_official. Di story itu ada jadwal training. Ikuti training itu biar kamu lega, biar kamu plong. Namun ketika kamu lihat jadwal training, ternyata kamu berada di kota yang nggak ada di jadwal, kamu bisa ikut program training pribadi dengan saya, nanti via telepon. Nah, cara daftarnya gimana? Kamu harus DM ke Instagram Kuliah Psikologi. Ini ada di layar, kamu tinggal DM ke sana, nanti akan diberitahu prosedurnya untuk training pribadi via telepon. Kamu di terapi sekarang, kamulah yang merasakan manfaatnya. Lebih lega, kerja, kuliah juga lebih enak, badan lebih sehat, tidur lebih nyenyak, kreativitas muncul, produktif lagi. Manfaatnya berkali-kali lipat. Sampai jumpa, dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin. Terima kasih.